kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami tidak takut menghadapi apapun sebab Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus kemenangan. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan ini janji-Mu Tuhan.
berikan kemenangan kepada setiap kami menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus memandangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memandangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Amin, kami percaya Tuhan, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Yesus memandangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Salam. Ya, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah di hari Minggu ini. Dan tentu ibadah kita bukanlah hari Minggu saja, tapi setiap hari kita memiliki perhentian bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita akan belajar firman Tuhan mengenai cemburu ilahi. Kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan yang keempat. 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, sebab kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Ya, puji nama Tuhan, ibadah kita hanya 1 jam. Oleh sebab itu Bapak Ibu datang tepat waktu supaya kita bukan mengikuti ibadah 95% tapi 100% dari awal, supaya kita, karena sangat cepat sekali, karena itulah new normal ya. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, bagi Bapak Ibu yang tidak nyaman dengan masker, saya harap bisa mempersiapkan visil dari rumah sendiri supaya tidak ngap-ngapan ya. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita belajar mengenai cemburu ilahi ini. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat tadi sudah kita membaca, ada kata cemburu dan dibumbui dengan tambahan satu kata ilahi, cemburu ilahi. Cemburu ilahi ini hanya satu ayat yang menyatakan di dalam Alkitab ini, yaitu di dalam ayat yang ke-2 tadi, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, Rasul Paulus menyatakan ledakan hatinya, gejolak hatinya kepada jemaat di Korintus ini. Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Nah Bapak Ibu, tadi dikatakan, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Jadi kebodohan kecil ini adalah kebodohan Rasul Paulus, pengakuan dari Rasul Paulus. Adalah memuji dirinya sendiri. Itu dianggap oleh Rasul Paulus sebagai satu kebodohan kecil. Kebodohan kecil karena di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15 itu dikatakan, ayat sebelumnya, ayat yang ke-15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Jadi intinya Bapak Ibu, Rasul Paulus memuji dirinya. Dan itu dianggap sebagai satu kebodohan kecil. Tentu punya alasan Rasul Paulus memuji dirinya sendiri Bapak Ibu. Supaya meyakinkan jemaat di Korintus itu bahwa dirinya itu adalah rasul. Rasul yang punya jeripaya yang lebih besar. Maksudnya ingin menunjukkan jeripayanya itu loh. Kalau Bapak Ibu baca kemudian ada orang-orang yang ragu apakah ini rasul atau bukan. Sehingga Rasul Paulus menyatakan kebodohan kecilnya itu di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-5, yang pada intinya pengakuan dari Rasul Paulus. Ayat berikutnya berkata, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang ada, yang tak ada taranya itu. Aku enggak kurang. Ayat-ayat berikutnya di dalam ayat sebelumnya juga menyatakan bahwa di dalam 2 Korintus 10 ayat 15 dan 2 Korintus 11 ayat yang kedua tadi yang kita membaca itu adalah pernyataan-pernyataan dari Rasul Paulus tentang jeripaya. Ayat yang kedua berkata yang sudah kita membaca, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan coba belajar mengenai cemburu ya. Ya, mungkin. Cemburu itu ada perbedaan arti cemburu dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Saya minta tolong dibacakan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Iya. Di dalam 1 Korintus 13 ini Bapak Ibu, itu dikatakan mengenai kasih ya. Jadi kasih itu menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus ya. Ini yang disebut sebagai tipologi.
Jadi Tuhan Yesus itu digambarkan dari perkataan ini adalah kasih. Jadi kasih itu, pribadi Tuhan Yesus, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, dan pasti Bapak Ibu ya, kalau orang percaya itu memiliki Kristus dalam hidupnya, maka Kristus yang adalah kasih hidup dalam kehidupan kita. Jadi ciri khas orang Kristen itu adalah hidup penuh dengan kasih. Bukan kasih menurut moralitas manusia, humanity, bukan. Tapi kasih Kristus, Bapak Ibu. Bukan kasih, sekedar kasih yang berlaku di masyarakat umum. Kalau kasih yang berjalan di masyarakat umum, orang baik, kita berbuat baik. Tapi begitu orang jahat, belum tentu kita berbuat baik. Bahkan melebihi dari apa yang dikatakan baik. Jika musuhmu meminta baju musuh loh Bapak Ibu, pinjem baju, kasih jubahmu, kasih yang terbaik. Karena kita punya kasih. Kenapa kita punya kasih? Karena kita punya Kristus. Jadi Kristus kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 13 ayat tentang kasih ini, itu adalah gambaran pribadi Kristus. Dan pribadi Kristus itu disebutkan tadi, kasih itu tidak cemburu. Cemburunya di dalam 1 Korintus 13 dengan cemburunya di dalam 2 Korintus 11 tadi berbeda Bapak Ibu. Kalau di dalam 1 Korintus 13 itu, keduanya memang mempergunakan kata yang sama, cemburu. Dalam bahasa aslinya pun juga cemburu diterjemahkan sebagai seloo, sama. Tapi memiliki pengertian yang berbeda. Makna dari cemburu di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, cemburu itu adalah iri hati. Bukan cemburu yang tadi, bukan cemburu di dalam 2 Korintus 11. Ya. Kalau di dalam iri hati itu pengertiannya adalah cemburu itu, ya. Cemburu, sirik. Nah, ini kan kata-kata yang umum ya. Ih, sirik kau. Sirik, dengki adalah rasa ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, kita ingin miliki. Apa yang dialami oleh orang lain, kita pun ingin sama seperti mereka, bahkan melebihi. Itu rasa iri hati di situ. Bahkan iri hati, kasih itu bukan cemburu, artinya iri hati itu, kasih itu rasa tidak suka dengan orang lain. Ya. Bukan itu ya. Jadi kasih itu tidak punya rasa tidak suka dengan orang lain. Karena cemburu di dalam kasih itu tidak cemburu, itu bukan iri hati. Sedangkan dalam 2 Korintus 11 itu memiliki makna keinginan memiliki. Cemburu itu keinginan memiliki. Dipertegas lagi dengan bumbuan kata ilahi, artinya aku ingin memiliki engkau secara ilahi. Itu Bapak Ibu. Ya. Mari kita perbandingkan cemburu ilahi ini. Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Allah kita, Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Allah yang cemburu. Aku Allah yang cemburu. Kata ini muncul sama, Bapak Ibu.
Tapi punya pengertian, aku bukan Allah yang iri hati. Aku bukan Allah yang tidak suka dengan orang lain. Tapi aku Allah yang ingin memiliki umat itu secara penuh. Jangan sujud menyembah dia, aku ingin memilikimu. Perasaan Allah ini di dalam Keluaran 20 ini adalah perasaan Allah yang sama terhadap kita, Bapak Ibu. Allah ingin memiliki Bapak Ibu secara penuh. Umat Israel memang menyembah Allah yang lain. Baal, Asitoret, Dewa Milkom. Begitu banyak dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Dan ternyata hatinya terpaut bangsa Israel itu kepada Allah itu. Mengapa? Karena mereka melihat kemakmuran. Mengapa? Karena mereka melihat kenyamanan hidup dari bangsa-bangsa itu. Sementara bangsa Israel, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat perjalanannya tertatih-tatih. 40 tahun lamanya mereka berjalan untuk menemukan tanah yang dijanjikan. Begitu menginjak tanah yang dijanjikan, ternyata tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukanlah tanah yang kosong, tetapi tanah yang sudah dihuni oleh orang-orang yang raksasa. Sehingga Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengintai tanah itu. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengintai lagi. Kenapa? Karena tanah itu kosong, tanah itu sudah dihuni. Harus berperang, harus berjuang, harus. Sementara mereka melihat kenyamanan-kenyamanan hidup dari bangsa lain. Dan hati mereka kemudian terpaut oleh Allah-Allah yang mereka sembah. Sehingga kalau Bapak Ibu pelajari kenapa ada di dalam 10 perintah Allah itu 1, 2, dan 3, dan 4. Perintah yang pertama 1, 2, dan berhubungan dengan menyembah kepada Allah yang Esa. Jangan ada padamu di hadapanku Allah yang lain yang kau sembah. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Tuhan. Supaya apa? Mereka menunjukkan ekspresinya, menunjukkan kehidupannya bahwa betul-betul mereka umat itu mempunyai Allah yang hidup. Sementara dari pihak satu, dari pihak Allah, satu keinginan untuk memiliki mereka. Aku cemburu kalau engkau beralih. Itu bangsa Israel. Lalu kita apa Bapak Ibu? Kita nggak punya Allah lain kan? Kita nggak menyembah Baal. Kita tidak menyembah ilah-ilah lain, tidak menyembah dewa-dewa lain, tidak. Tapi ternyata di hadapan kita ada dua pilihan, Allah atau Mamon. Duniawi ini yang memikat kita. Betul memang kita tidak punya Allah seperti bangsa Israel. Tapi keduniawian itulah yang mengikat kita. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada kita, aku adalah Allah yang cemburu. Cemburu di sini adalah perasaan Allah yang ingin memiliki Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan secara penuh. Hari-hari ini Bapak Ibu memang hari-hari pengujian bagi iman percaya kita. Kebosanan hidup, ya. Kemudian orang bisa memiliki waktu untuk mengalihkan kebosanan itu dengan kegiatan yang lain, tetapi tidak memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bisa pergi kemana, tapi begitu giliran beribadah kepada Tuhan, tunggu dulu. Itu bukan pilihan utama. Dan Tuhan berfirman, aku Allah yang cemburu.
Aku ingin memilikimu. Inilah yang disebut sebagai Tuhan itu kasih. Sama seperti Bapak Ibu yang pernah pacaran, tentu ingin memiliki pacar itu secara penuh. Begitu melihat pacar Bapak Ibu, mungkin pacar saya juga ya, saya lupa sih ya. Apa iya dulu? Cemburu juga saya. Begitu melihat pacar kita itu kemudian ngomong aja yang tidak kita enggak dengar hanya dari jauh, dengan siapa itu? Dengan siapa? Waduh, gejolak hati itu. Ya. Kalau orang normal kan detak jantungnya kan duk 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 duk. Kalau orang cemburu duk 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 duk. Semakin cemburu duk 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 duk. Semakin cemburu lagi duk. Enggak taunya mati dia. Karena cemburu ingin memiliki. Pagi hari ini kita melihat perasaan Allah Bapak Ibu. Allah ingin memiliki Bapak Ibu secara penuh. Aku Allah yang cemburu. Jangan ada yang lain. Aku gak punya Allah yang lain kok. Itu loh duniawi itu loh. Kejaginganmu itu loh. Waduh Bapak Ibu. Kita mengabaikan perasaan Allah. Pada suatu waktu kita butuh Allah, baru kita butuh memerlukan Allah. Tapi ketika Allah memerlukan kehadiran kita melupakan Allah. Allah itu cemburu. Allah ingin supaya memiliki bangsa Israel itu secara penuh. Dan berkali-kali Bapak Ibu. Karena Allah terhadap bangsa ini adalah bangsa spesial ya Bapak Ibu ya. Begini Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu berjanji, Tuhan tidak pernah menarik janjinya itu. Ada satu istilah kan kalau sudah meludah tidak menjilat ludah itu lagi kan menarik ludah. Seperti itulah. Seburuk-buruknya bangsa ini pasti tersisa orang yang punya kerendahan hati. Dan itu yang membuktikan bangsa itu sampai dengan saat ini eksis, ada, tidak punah. Sebab berjanji Tuhan itu. Tuhan sudah menyediakan satu tempat istimewa di surga buat bangsa itu. 144.000 tempat. Bapak Ibu lihat di dalam waktu itu dari suku Ruben 12.000, dari suku ini 12.000, 12.000, 12.000, semua. Itu bukan bangsa lain secara jasmani, itu bangsa Israel. Bapak Ibu baca lagi nanti di dalam kitab Wahyu, bangsa itulah 144.000 itulah yang memuji-muji Tuhan. Satu konser yang tidak pernah kita lihat. Kerinduan hati kita untuk kita bisa menikmati janji Tuhan itu. Masuk ke dalam langit baru, bumi baru, masuk ke dalam Yerusalem baru, kita melihat keindahan lagu yang tidak pernah didengar oleh manusia. Disitulah kita bersama-sama dengan bangsa Israel itu untuk memuji nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Janji Tuhan itu luar biasa kepada bangsa ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bukan terbatas 144.000 orang saja, tapi banyak tempat tinggal. Tapi khusus yang untuk mereka Tuhan sediakan karena janjinya nggak pernah batal. Allah ingin memiliki, perasaan Allah ada di situ Bapak Ibu. Mari coba kita lihat bagaimana Tuhan ingin memiliki terhadap kita. Jadi kalau kita teruskan coba ya. Oke. Allah yang cemburu, Elkana dalam bahasa aslinya Elkana, Allah yang cemburu Elkana dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai dengan yang ke-6 itu bahasa aslinya adalah Elkana, Allah yang cemburu.
Allah yang cemburu itu bukan saja Allah yang ingin memiliki, tetapi Allah yang geram. Allah yang cemburu itu Allah yang geram karena kesalahan dari bangsa Israel, umatnya. Sehingga tadi dikatakan, aku akan membalaskan. Ayat yang ke-6 berkata, ayat yang ke-5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ada kegeraman. Kalau engkau salah, aku geram. Aku akan membalaskan. Aku akan membalaskan kesalahan. Itu artinya Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang akan membalaskan kesalahan itu. Sehingga dari 600.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir itu, semuanya mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa yang memimpin bangsa itu, yang Allah sendiri berkata, ini pribadi tidak ada orang yang rendah hati seperti Musa. Tapi Musa salah. Musa salah. Ketika ada di Mara dan Elim dan kemudian Musa berkata, haruskah kami mengeluarkan air? Musa mencuri kemuliaan Tuhan dengan berkata, haruskah kami mengeluarkan air untukmu? Musa meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku pengen lihat dong. Udah 40 tahun mimpin. Sekarang tinggal selangkah lagi nih, ini sungai Yordan. Sebelahnya lagi tanah perjanjian. Aku ingin Tuhan. Enggak Musa. Musa tetap merengek. Aku ingin melihat sampai Tuhan berkata, cukup. Jangan ngomong itu lagi. Angkatlah tanganmu, tumpangkan kepada Yosua. Tuhan ingin memiliki. Kesalahan-kesalahan kita itu melukai hati Tuhan. Sementara di satu pihak, Tuhan ingin memiliki kita. Jadi kemungkinan Bapak Ibu, tidak semua penderitaan disebabkan oleh dosa. Tolong Bapak Ibu catat. Tidak semua penderitaan itu disebabkan karena dosa. Tetapi dosa pasti menyebabkan penderitaan bagi kita. Tuhan tidak mungkin tidak membalas. Allah itu adil. Ini cemburu. Allah yang cemburu dengan kasih. Kenapa? Karena dia mengasihi karena ingin memiliki Bapak Ibu. Ingin memiliki umatnya. Nah sekarang kembali kepada 2 Korintus 11 ayat yang kedua tadi. 2 Korintus 11 ayat yang kedua, cemburu ilahi dari Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat yang kedua berkata bahwa aku memiliki cemburu. Tapi bukan cemburu biasa ditambahi dengan kata ilahi itu untuk menunjukkan bahwa Rasul Paulus, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Cemburu yang dimaksud di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua ini adalah kegeraman, bukan nada yang enak gitu Bapak Ibu ya. Bukan, sama seperti Allah tadi. Aku cemburu dengan cemburu ilahi karena aku sudah mempertunangkan kamu dengan laki-laki. Laki-laki itu tentu Kristus. Artinya apa? Rasul Paulus, jerih payah Rasul Paulus memberitakan Injil kepada jemaat di Korintus yang hasilnya mempertunangkan dengan Kristus. Rasul Paulus itu khawatir. Aku punya jerih payah. Capek.
kehidupan Rasul Paulus korbankan itu. Bahkan di penjara, bahkan mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak, telanjang, kelaparan, dialami oleh Rasul Paulus untuk apa? Untuk mempertunangkan jemaat Korintus ini kepada satu pribadi, Kristus. Sekarang geram. Geramnya itu karena mereka tidak tegas imannya. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, kamu sabar terhadap seorang yang memberitakan Yesus yang lain. Geram marah kepada mereka yang tidak tegas imannya. Kenapa kamu sabar sih? Kan kalau Bapak Ibu kalau baca ayat ini kelihatannya Bapak Ibu ya, oh baik-baik ini orang Korintus ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Kamu sabar. Sama seperti Hawa. Jadi Hawa itu Bapak Ibu, kalau di dalam Alkitab bukan sekejap ya, Alkitab kan mencatat hanya satu kali saja. Maka datanglah ular, kemudian membujuk Hawa, langsung kena, jatuh dalam dosa. Enggak. Pada masa itu hukum kekekalan itu ada. Belum jatuh dosa. Jadi kita enggak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa miliar tahun katakan begitu ya. Karena kan berlaku hukum kekekalan. Jadi berapa lama antara Adam dan Hawa memiliki hubungan yang begitu manis dengan Allah. Kita tidak tahu, wah ini. Tapi kemudian datanglah si ular penggoda itu. Hari pertama, oke, tidak ada masalah. Kedua, ketiga, keempat, kita nggak tahu sampai berapa puluh tahun. Si ular itu membujuk. Kalau di dalam Alkitab kan hanya sekali itu kan. Itu bukan sekali. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini berkata, seperti ular memperdaya Hawa dengan segala kelicikannya. Itu bertahun-tahun. Sampai dalam satu masa, satu waktu tertentu jatuh dalam dosa. Nah kamu sabar. Ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Apa Yesus yang lain itu Bapak Ibu? Yesus yang lain itu adalah, jadi ini geram. Rasul Paulus itu geram karena dia sabar. Sabar ini menunjukkan ketidaktegasan dalam iman. Karena menerima seseorang yang memberitakan Yesus yang lain. Yaitu berita Yesus yang hidup. Jadi berita Yesus yang lain itu adalah berita Yesus yang hidup dalam dunia. Bukan Yesus yang bangkit. Kan ada tipu daya dari orang-orang Romawi, kemudian membayar seseorang untuk menceritakan yang lainnya, Yesus itu mati. Setelah itu dicuri. Dia tidak bangkit. Dampaknya besar sekali Bapak Ibu ini. Jadi begini, ini Yesus yang hidup. Saya tidak mengatakan Tuhan ya. Saya tidak mengatakan Tuhan ya. Karena ini Yesus yang hidup di dunia. Ini ya. Supaya konteks pemberitaan saya tidak menghina dia, tapi justru saya memberitakan yang benar. Orang kan kemudian memperlakukan Yesus yang hidup dalam dunia itu sebagai manusia yang moralitas. Nabi, kan ada kan? Tidak mengakui dia Tuhan dan Allah. Karena dia tidak melihat secara holistik, secara menyeluruh.
Dari sebelum kelahiran, setelah kematian enggak dia lihat. Setelah kematian kan kemudian Tuhan Yesus bangkit dan menduduki kemuliaan yang dulu pernah dia tinggal. Nah sekarang enggak bisa macam-macam Bapak Ibu. Itu Tuhan. Tapi yang diberitakan Yesus yang lain ini, dan ternyata mereka sabar. Apakah ada yang tergoda seperti Hawa? Ada, makanya geram. Aku punya cemburu ilahi. Hati saya pun juga begitu Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan saya memiliki cemburu ilahi. Di luar dari gereja ini banyak pertarungan iman. Bapak Ibu nonton di TV bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan di luar Kristen sangat banyak. Orang sakit dipijat-pijat kemudian oleh, wah ini kalau bukan Allah yang benar nggak mungkin ini sembuh. Pasti Allahnya benar. Akhirnya kita terpaut dan kemudian meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena sabar. Ada orang datang memberitakan Injil yang lain, memberitakan Yesus yang lain. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya satu, Allah, Yahweh. Oh amin. Hanya satu, Yesus itu bukan Allah. Sabar, nerima sabar sampai akhirnya kemudian kita dibelokkan seperti Hawa diperdaya oleh iblis. Nah, sehingga begini catatannya itu ya. Oke lanjut. Yesus yang lain mempercayai berita Yesus yang hidup tetapi tidak mempercayai Yesus yang bangkit sebagai Tuhan dan Kristus. Ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ini, aku enggak menilai. Dulu aku menilai dia seperti manusia. Coba dibaca ayat ini. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Karena bangkit. Kenapa bangkit? Karena dia taat. Apakah ada kemungkinan dia tidak bangkit? Ada kemungkinan kalau dia berbuat dosa. Tapi Kristus yang sama seperti kita, tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu dia bangkit. Karena dia bangkit, Allah kemudian menganugerahkan kepada Yesus, Tuhan dan Kristus. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, kita hidup di zaman Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita tidak bisa memperlakukan dia seperti waktu dia hidup. Dia bukan sekedar manusia, tapi dia adalah Allah. Itu sebabnya kita hormat kepada dia, menaruh percaya kepada dia, dan dipercaya oleh dia sebagai anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dipercaya oleh Kristus sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu pasti punya DNA karakter Allah. Dan kita hormat kepada dia. Amin. Kita hormat kepada dia. Di bagian penutup ini, kalau kita salah, itu akan terjadi penyesatan iman. Dan penyesatan iman itu akan berdampak pada cara hidup seseorang, terutama kesetiaan kepada Kristus sebagai tunangan laki-laki. Paulus mempertunangkan jemaat di Korintus kepada
jemaat di Korintus kepada Kristus supaya dia tetap setia. Begitu pula dengan saya dan Bapak Ibu. Kita bertemu dengan Tuhan bukan kebetulan kalau kita mempercayai Dia. Tapi kita percayakan hidup kita kepada Dia, dan Dia, Tuhan Allah itu, percaya kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Tuhan memberkati. Amin. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ucapan syukur, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, dan kami berdoa pada saat ini Tuhan buat anak-anak-Mu yang tengah berjuang, bergumul dalam persoalan-persoalan kehidupan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Engkau menyertai dan memberikan kemenangan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Demikian juga dengan yang sakit ya Bapa, kami bawa di dalam doa ini. Bapa, jamah mereka, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan bangsa dan negara ini yang masih berjuang untuk melawan virus corona. Engkau memberikan kepada pemerintahan ini Tuhan untuk bisa mengambil satu kebijakan-kebijakan yang tepat, dan juga memberikan kepada rakyat Indonesia ini Tuhan untuk patuh, untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terlebih lagi untuk kota Cilacap, tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Jauhkan dari segala wabah ini Tuhan, sakit penyakit, terlebih lagi anak-Mu yang diam di dalamnya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau membela anak-anak-Mu ini Tuhan, dan memberikan kesehatan, memberikan kehidupan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang dengan membawa sukacita, kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau juga Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, di bagian akhir dari ibadah ini kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, beri kepada kami semua yang ada tempat ini hati seorang hamba yang melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.